Ekonomi Kelas A. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga kabar baik selalu ya. Nah, bener banget nih. Gimana nih kalau Kak Najwa sama Kak Putri sendiri kabarnya? Alhamdulillah kalau aku baik sih pastinya. Alhamdulillah aku juga baik dong. Alhamdulillah, berarti udah semangat banget kali ya buat podcast hari ini. Gimana nih teman-teman, semangat belum untuk mendengarkan podcast yang akan kita sampaikan? Oh ya, sebelum itu kita perkenalan diri dulu kali ya. Nama aku Najwa, nama aku Putri, Nama aku Laura. Nah, pada pembahasan kali ini kita yang akan bawain podcast kali ini. Kira-kira apa nih Kak temanya? Topik yang bakal kita bahas ini menarik banget loh, yaitu tentang ketimpangan pembangunan. Wah, menarik banget nih. Pada udah sabar kali ya. Ya jadi udah sabar sih kak, kalau gitu kita mulai aja kali ya. Nah, pertama kita sambut sama fakta menarik nih. Kalian tahu gak sih kalau Indonesia merupakan populasi terbanyak keempat di dunia loh. Dan Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia dan juga memiliki populasi terbesar di dunia. Wah bener banget nih, menurut BPS Pulau Jawa dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau 56,1% dari seluruh wilayah Indonesia. Pada triwulan ketiga tahun 2023, Pulau Jawa menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Indonesia dengan kontribusi sebesar 57,12%. Nah, Indonesia juga termasuk dalam daftar negara dengan PDB yang tinggi loh. Menurut data dari Bank Dunia dan IMF, Indonesia diperkirakan masuk dalam 10 besar negara dengan PDB tertinggi di tahun 2024. Keren banget kan? Namun, pemerataan pembangunan di Indonesia ini masih belum merata loh. Meskipun Indonesia telah merdeka selama 26 tahun, pemerataan pembangunan dan ekonomi masih menjadi masalah yang perlu kita selesaikan. Struktur Indonesia secara spasial masih menghadapi ketimpangan ekonomi antar negara. Kemudian, untuk Pulau Jawa yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 57,12%, menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan. Nah, ketimpangan ini juga dapat kita ketahui melalui pembangunan infrastruktur beberapa daerah, kabupaten atau kota yang masih menghadapi tantangan dalam akses ke infrastruktur dasarnya seperti listrik, air bersih, dan juga fasilitas kesehatan. Menurut jurnal dan penelitian sebelumnya, indeks Williamson dapat digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar daerah. Nilai indeks Williamson itu antara 0 sampai 1. Artinya, bila nilai indeks Williamson mendekati angka 1, artinya semakin tinggi pula ketimpangan antar suatu daerah. Namun, jika nilai indeks Williamson mendekati angka 0, maka terjadinya pemerataan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Nah, jadi berikut ini kita bakal nampilin data dari indeks Williamson di Pulau Jawa, terkecualikan Jawa Timur dan daerah istimewa Yogyakarta. Dengan rata-rata Provinsi Banten 0,628, rata-rata Provinsi DKI Jakarta 0,5, rata-rata Provinsi Jawa Barat 0,705, dan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 646. Nah, berdasarkan rata-rata tersebut, maka dapat disimpulkan masih terdapat ketimpangan di antara keempat wilayah tersebut. Kemudian juga kelompok kami melakukan perhitungan indeks Williamson. Berdasarkan jurnal penelitian sebelumnya, PDRB adalah total PDRB suatu daerah atau negara yang dibagi dengan total penduduk di daerah atau negara tersebut. Produk domestik regional bruto per kapita ini menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, maka semakin tinggi PDRB per kapita, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, PDRB per kapita juga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan suatu wilayah. Dan salah satu variabel untuk menghitung PDRB adalah konsumsi. Nah, selain itu, faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yang pertama ada 1, perbedaan sumber daya alam, yang kedua ada faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, lalu yang ketiga ada alokasi dana pembangunan antar wilayah, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta. Lalu yang keempat ada konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan yang terakhir ada mobilitas barang dan jasa. Investasi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Nah, tujuan mini research ini untuk mengetahui ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Tengah, serta melihat pengaruh konsumsi dan penanaman modal dalam negeri terhadap ketimpangan wilayah di 4 provinsi tersebut pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Setelah melakukan uji Chow, Hausman, dan LM, maka metode yang digunakan adalah REM, Random Effect Model. Hasil uji asumsi klasik, nilai korelasi adalah 0,37 kurang dari 0,8, maka data terbebas dari multikolinearitas. Selanjutnya, dari data grafik residual yang warna biru dapat dilihat tidak melewati batas 500 dan minus 500. Artinya, varian residual sama. Oleh sebab itu, tidak terjadi gejala heteroskedisitas. Berdasarkan grafik histogram pada tabel di atas, nilai probabilitas DB yang sebesar 0,23, lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual distribusi normal yang berarti asumsi klasik mengenai normalitas telah dipenuhi. Selanjutnya, nilai konstanta sebesar 0,21771, artinya tanpa variabel PMBN dan konsumsi, maka variabel indeks Williamson akan mengalami peningkatan sebesar 0,217871.
Nilai koefisien pada variabel PMDN sebesar 0,11293. Jika variabel lain konstan dan PMDN mengalami peningkatan sebesar 1, maka variabel indeks Williamson akan mengalami peningkatan sebesar 0,11293. Begitu pula sebaliknya, jika variabel lain konstan dan PMDN mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel indeks Williamson akan mengalami penurunan sebesar 0,11293. Nilai koefisien pada variabel konsumsi sebesar 8,594. Jika variabel lain konstan dan konsumsi mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka variabel indeks Williamson akan mengalami penurunan sebesar 8,594. Begitu pula sebaliknya, jika variabel lain konstan dan PMDN mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel indeks Williamson akan mengalami peningkatan sebesar 8,594. Selanjutnya, pada analisis hasil uji T, pada variabel PMDN diperoleh T hitung sebesar 0,112093 dengan nilai probabilitas 0,0354 kurang dari 0,1, artinya PMDN berpengaruh terhadap indeks Williamson. Hasil uji T pada variabel konsumsi diperoleh T hitung sebesar 8,594 dengan nilai probability 0,0759 kurang dari 0,1, yang artinya konsumsi berpengaruh terhadap indeks Williamson. Berikutnya pada analisis uji F. Nilai uji F sebesar 2,751 dengan probabilitas 0,0868 lebih besar dari 0,1, maka variabel PMDN dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap indeks Williamson. Selanjutnya, koefisien determinasi. Nilai adjusted pada R2 adalah 0,13, menunjukkan bahwa proporsi pengaruh PMA dan PMDN terhadap PDB adalah sebesar 13%, sedangkan sisanya 87% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam model regresi. Jadi, dapat kami simpulkan, indeks Williamson adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah dalam suatu negara. Indeks ini dihitung berdasarkan PDB per kapita dan jumlah penduduk. Sementara itu, konsumsi adalah komponen penting dari PDRB dan dapat mempengaruhi indeks Williamson secara tidak langsung. Misalnya, jika konsumsi di suatu wilayah meningkat, hal ini dapat meningkatkan PDB per kapita wilayah tersebut, yang akhirnya dapat mempengaruhi nilai indeks Williamson. Sesuai dengan hasil regresi, bahwa konsumsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks Williamson, yang artinya, bila konsumsi meningkat, maka ketimpangan pembangunan suatu wilayah juga akan berkurang. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari uji regresi yang telah kami lakukan, penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan daerah di Indonesia. Artinya, ketika terjadi peningkatan jumlah penanaman modal dalam negeri pada daerah tertentu, maka akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian analisis ketimpangan pembangunan daerah antar provinsi di Indonesia yang dipublikasikan oleh Universitas Islam Indonesia. Secara teoritis, jika PMDN merata di seluruh wilayah, maka hal ini seharusnya berdampak positif pada pemerataan ekonomi dan pembangunan, sehingga seharusnya PMDN berpengaruh negatif terhadap indeks Williamson. Namun, hasil penelitian dapat bervariasi tergantung pada bagaimana PMDN didistribusikan di antar wilayah dan bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika ekonomi lokal. Hal ini dikarenakan pada pengujian yang kami lakukan terdapat kemungkinan pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang mempengaruhi aliran PMDN. Tetapi penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami hubungan ini dengan lebih baik. Oke, sekian pembahasan kita pada podcast kali ini. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua.